Pemirsa, sejumlah pengunjung kafe remang-remang panik dan mencoba kabur dari razia prokes dan petugas kepolisian Polsek Percut Seituan Medan. Ya, dari lokasi petugas menyita puluhan minuman keras berbagai merek serta satu unit alat musik DJ. Pintu belakang, jaga. Pintu belakang. Tidak ada yang keluar. Melihat kedatangan petugas dari Polsek Percut Seituan yang melakukan razia protokol kesehatan dan penyakit masyarakat di sebuah kafe remang-remang di Jalan Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, pengunjung kafe remang-remang ini pun panik. Mereka mencoba kabur dan melarikan diri dari petugas. Razia dilakukan akibat banyak warga sekitar lokasi yang mengeluh dengan keberadaan kafe remang-remang ini. Puluhan botol minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi serta satu unit alat musik DJ disita petugas kepolisian Percut Seituan. Razia penyakit masyarakat di salah satu kafe yang berada di Laudendang. Di sana kita dapati puluhan jenis minuman keras berbagai merek. Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan guna meminimalisir daripada penyakit masyarakat yang ada di Percut Seituan. Razia dilakukan guna menekan penyebaran minuman keras yang menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas. Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Rizky Bilar akan dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan yang melibatkan dirinya. Sebelumnya acara pembukaan restoran milik pesinetron ini dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Kasus kerumunan dalam acara pembukaan restoran milik artis Rizky Bilar berbuntut panjang. Usai disegel sementara, polisi berencana memanggil Rizky dalam waktu dekat. 3 saksi juga telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sementara dari kita masih kita melakukan penyelidikan apakah ada pidana berkait dengan pelanggaran prokesnya. Masih kita lakukan penyelidikan. Jadi sementara ini baru 3 orang yang sudah kita mintai keterangannya berkait dengan klarifikasi. Masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, ratusan penggemar berkerumun dalam acara pembukaan restoran pesinetron Rizky Bilar di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 7 Februari lalu. Namun kerumunan ini dibubarkan Satpol PP karena menimbulkan kemacetan dan melanggar protokol kesehatan. Restoran ini pun disegel sementara sesuai aturan PPKM. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba di tanah air pada Senin sore. Kedatangan vaksin COVID-19 buatan Inggris ini dibawa dengan menggunakan pesawat milik maskapai penerbangan Belanda. Hingga Mei 2021, 11 juta vaksin ditargetkan sampai ke Indonesia. Satu 1,1 juta vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta merupakan pengiriman tahap awal dari 11,7 juta vaksin yang ditargetkan akan sampai hingga Mei 2021. Vaksin dibawa menggunakan pesawat Boeing 777 milik KLM, maskapai penerbangan kerajaan Belanda. Kedatangan vaksin COVID-19 AstraZeneca buatan Inggris ini merupakan hasil dari hubungan diplomasi multilateral melalui skema kerjasama multilateral aliansi global untuk vaksin dan imunisasi Gavi COVAX Facility. Ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini tidak terlepas dari kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dan juga kerjasama dengan berbagai pihak internasional, negara donor, Gavi, WHO, UNICEF, CEPI, dan lain-lain. Untuk itu kami sampaikan apresiasi tinggi atas semua kerjasama yang diberi. Vaksin AstraZeneca sudah mendapat persetujuan dan masuk daftar penggunaan darurat WHO Februari lalu. Vaksin yang dikembangkan Universitas Oxford ini sudah terbukti aman bagi lansia. Paket vaksin dengan berat 4,1 ton ini merupakan yang ke-6 dari seluruh paket vaksin yang dikirim ke Indonesia. Dari Jakarta, Virga Agesta, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 disalurkan kepada warga Desa Tolok, Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Selain memberi bantuan sosial akibat pandemi COVID-19, bantuan sembako diberikan dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Bantuan sembako untuk warga pedalaman di Desa Tolo, Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ini diberikan langsung oleh Satgas Korem 121 Alam Bahana Wanawai di kantor Desa Tolok. Bakti sosial diberikan selain untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, juga untuk memberikan semangat kepada Satgas dan masyarakat yang berada di pedalaman di Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tujuannya juga memberikan semangat kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, sehingga dalam situasi dan kondisi yang kita ketahui bersama banyak kesulitan, hambatan, tetap semangat untuk membantu masyarakat di sini melaksanakan tugas TMMD. Terkait dengan TMMD ini yang ada di Desa Tolo, ya kami sebagai perangkat desa, saya sebagai kepala desa dan masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya program yang telah dilaksanakan di Desa Tolo pada tahun ini. Pemirsa, puluhan orang yang ikut berjoget tanpa mematuhi protokol kesehatan bersama Wali Kota Blitar, Jawa Timur mengikuti rapid test antigen. Ya, polisi juga memeriksa 5 saksi yang ikut dalam tasyakuran pelantikan Wali Kota Blitar tersebut. Inilah video viral Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Santoso saat bernyanyi dan berjoget bersama para relawannya. Dalam video berdurasi 28 detik ini, Santoso bernyanyi dan berjoget tanpa mengenakan masker. Bahkan, beberapa di antaranya saling berangkulan. Video ini diambil saat tasyakuran pelantikan Santoso sebagai Wali Kota Blitar Februari lalu. Usai video ini viral, puluhan relawan yang ikut berjoget bersama Santoso langsung dipanggil untuk mengikuti rapid test antigen. Sementara itu, polisi memanggil 5 orang yang ada dalam video untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu 4 panitia tasyakuran dan seorang Satgas COVID-19 yang ikut dalam acara. Rencananya nanti kita akan panggil seluruhnya, ya, baik itu peserta, kemudian daripada yang nyanyi juga, ya. Nanti kita sesuaikan, tetapi kita akan gelar perkara dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali. Berdasarkan pemeriksaan awal, acara tasyakuran yang digelar Wali Kota Blitar ini tidak mengantongi izin dari polisi maupun Satgas COVID-19. Ya pemirsa, saat lagi Salsa masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Informasi apa yang menjadi sorotan Anda pada pagi hari ini, Salsa? Baik, terima kasih Giri dan juga pemirsa. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, salah satunya datang dari kudeta militer yang bisa berdampak buruk bagi nasib ribuan pengungsi Rohingya. Kami akan kembali usai jeda berikut.